Maka Nabi itu melihat seorang sahabat. Beliau ini mengatakan, kalau kamu ingin melihat penduduk surga di dunia ya ini, katanya. Jadi maknanya dia ini sudah betul-betul orang yang diridhoi oleh Allah. Ini secara syariatnya. Secara syariatnya. Hakikatnya ya semua yang akan masuk surga atau masuk neraka itu Allah sudah tahu semua. Tetapi yang menurunkan syariat ini juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kalau orang itu memang ditakdir oleh Allah akan jadi penghuni surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan dimudahkan berjalan di jalan surga. Bukan berjalan ke neraka terus kemudian sampai surga, itu ya akal toh. Ya. Kalau Allah itu mengtakdirkan orang itu mau ke timur, ya dia akan berjalan ke timur. Bukan ke timur terus sampai barat, itu enggak masuk akal. Maka Nabi mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk takdir yang telah ditentukan oleh Allah untuk dia. Untuk nasib yang telah Allah tentukan untuk dia. Termasuk yaitu Lailatul Qadar ini, Masya Allah. Tapi namanya orang yang beruntung itu ya ada aja jalannya keberuntungan. Ada satu hadis itu di Budur As-Safirah itu, barang siapa mengucap kalau makan mengucapkan Bismillah, setelah itu mengucapkan Alhamdulillah at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah, itu dosa-dosanya diampuni yang lalu yang akan datang. Nah, apa enggak aneh? Jadi ya kita ini hanya berharap saja. Kadang-kadang itu amalan itu kelihatannya sangat kecil, tetapi tiba-tiba mendatangkan hasil yang besar. Kadang-kadang nggak dikira-kira gitu. Maka kita ini ya jangan ditipu oleh nafsu kita. Mungkin Lailatul Qadar sudah 23 malam 23 kemarin, sudah terlambat. Saya tak tidur saja malam ini. Itu ditipu nafsu kita. Jadi orang beruntung itu bukan mesti lewat Lailatul Qadar. Kadang-kadang malam-malam biasa pun, karena benar-benar dia tawajuh kepada Allah, jadi beruntung, jadi beruntung. Seperti Talhah bin Ubaid, seorang sahabat, ketika berjuang di satu perjuangan, maka Nabi mengatakan aujabat, sudah pasti masuk surga dia. Ketika Sayyidina Utsman infak, maka Nabi mengatakan ma dharra Utsman ma ya'mal ba'da hadza. Utsman ini sudah pasti masuk surga, apapun dosa yang dibuat setelah ini tidak akan berbahaya buat dia. Jadi apa itu maksudnya itu, apalagi pada akhir-akhir Ramadan yang kemungkinan Lailatul Qadar itu masih banyak. Jangan sampai kita ini kemudian harapan kita kurang kepada Allah itu. Di setiap waktu, di setiap saat, kita senantiasa berharap akan mendapatkan anugerah-anugerah besar dari Allah. Karena anugerah besar itu kadang-kadang lewat Lailatul Qadar, kadang-kadang bukan Lailatul Qadar karena kamu menangis kemudian Allah berfirman sudah ini wajib masuk surga, bisa saja. Kadang-kadang karena kamu doanya bersama-sama orang soleh, kemudian diputus kamu jadi wajib masuk surga, juga bisa saja.
Nah, kata para ulama, Allah itu kalau mau memberi punya sejuta alasan. Allah itu kalau mau memberi punya sejuta alasan. Bahkan kadang-kadang tanpa alasan juga. Kalau Allah mau memberi. Tapi juga hati-hati, kalau Allah mau menyiksa juga punya sejuta alasan. Maka kita ini keadaan apa saja senantiasa berharap, takut, berharap, takut, berharap, takut, terus begitu. Jangan-jangan putus asa. Saya ini sudah mau sungguh-sungguh kok jatuh lagi. Sungguh-sungguh jatuh lagi. Wah, saya ini memang sudah nggak ada derajat barangkali untuk istiqomah. Oh, jangan begitu. Ya barangkali itu yang dulu-dulu memang begitu. Barangkali mulai saat ini kamu bisa istiqomah. Ya nggak ngerti tuh. Barangkali takdir kamu jatuh bangun tuh sudah habis, ini tinggal takdir istiqomah saja. Ya. Jadi namanya orang itu berharap terus, walaupun jungkir balik berharap terus kepada Allah itu. Awal Ramadan saya ini mau sungguh-sungguh, jadinya nggak sungguh-sungguh. Tengah-tengah begitu lagi, ini sudah mau akhir, lalai lagi. Terus bagaimana? Ya pokoknya mulai lagi sekarang ini. Nah bagaimana? Ya, kalau putus asa Allah malah marah sama kita. Ya. Lailatul Qadar sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis itu supaya memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu, engkau adalah yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau itu suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dalam Fadilah Ramadan itu Maulana Zakaria mengucapkan pantun syair, saya tidak ingin semua ibadah saya diterima, katanya. Saya tidak ingin ibadah-ibadah saya diterima, tapi saya hanya ingin dosa-dosa saya diampuni. Ini kelihatannya kan aneh. Ini sebetulnya ini ilmu Abu Nawas ini. Ya. Jadi kalau dosa kamu diampuni, ya ibadah kamu mesti diterima. Karena orang itu ibadahnya nggak diterima itu kan gara-gara dosa-dosanya, toh. Ya. Jadi kalau dosanya diampuni, berarti ibadahnya diterima. Ya. Tetapi gaya bahasanya Maulana Zakaria ini betul-betul bahasa yang sangat-sangat andap asor tawadhu itu. Saya itu nggak layak minta ibadah-ibadah saya diterima. Hanya saya itu minta dosa-dosa saya diampuni saja. Ya. Jadi ini kata-kata orang-orang yang sangat arif mencari ridho Allah. Maka Sayyidah Aisyah juga begitu. Ya. Diajari oleh Nabi supaya mohon ampun, karena orang itu kalau sudah diampuni, Masya Allah, berarti jalan menuju surga sudah terbuka, yang sudah diampuni. Kalau sudah diampuni, berarti ibadah-ibadahnya semua diterima. Kalau sudah diampuni, imannya akan diterima. Kalau sudah diampuni, sudah beres semua. Memang masalah manusia terbesar ya dosanya itu. Kalau sudah diampuni berarti Allah telah ridho. Maka di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Allah SWT tidak pernah menurunkan dalam kitab ayat mana mengiklankan seseorang itu diampuni seluruh dosa yang lalu, seluruh dosa yang akan datang.
kecuali untuk baginda Rasulullah SAW. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima ila akhir ayat. Dan ini di hadis itu, di hadis Bukhari yang cerita mengenai padang mahsyar, bagaimana orang minta syafaat sama Nabi ini nggak berani, Nabi ini nggak berani. Terus akhirnya orang minta syafaat kepada yang mulia baginda Muhammad SAW dengan alasan apa? Karena sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi ini maknanya ayat ini keistimewaan khas yang Allah berikan kepada Sayyidul Anbiya itu. Jadi ini keistimewaan yang seperti itu diberikan kepada umatnya, diantaranya melalui Lailatul Qadar. Jadi selalu saja keistimewaan yang Allah berikan kepada nabinya itu, kepada nabi itu, umatnya itu dapat kebahagiaan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Kan aneh nah. Padahal ini keistimewaan Nabi, ini Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lah kok malah kepada yang al mutasakhirin, ya aneh lah. Jadi ini bagian barokahnya Allah kepada umat ini, keistimewaan nabinya, umatnya dapat bagian, diantaranya dengan Lailatul Qadar, diantaranya dengan makan sahur, diantaranya ya semua amal-amal Nabi ini menjadikan kita ini dapat percikan barokahnya Nabi. Makanya kalau kita ini amal tuh kamu renungi betul ya. Kamu renungi betul. Jadi karena amal ini dari Nabi, maka amal itu nanti membawa barokahnya Nabi. Masuk kamu i'tikaf juga begitu. I'tikaf. Ahli ilmu kok tidak i'tikaf. Sedangkan Rasulullah itu mudarasah Quran dengan Jibril itu waktu i'tikaf. Lah kok ahli ilmu tidak i'tikaf? Ya nanti itu dalam satu kerugian besar.